Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Elsa Febisa Putri. Ibu mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selamat ya untuk Anda sekalian, sekarang sudah naik ke kelas 8. Semoga di kelas 8 ini kalian dapat lebih baik lagi. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalian pernah membahas mengenai perumusan dan penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita ketahui bahwasanya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 Pancasila dinyatakan secara sah sebagai dasar negara oleh para pendiri negara Indonesia. Kemudian bahwa Pancasila itu melalui proses yang cukup panjang untuk dijadikan sebagai dasar negara. Pertama dibentuknya BPUPKI. Pada saat itu, tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno mengemukakan istilah Pancasila. Bentuk adanya Panitia 9 yang menghasilkan adanya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Di mana pada tanggal 18 Agustus 1945 itu, PKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta, Panca itu artinya 5 dan sila artinya sendi, yaitu pelaksanaan kesusilaan berdasarkan sendi yang jumlahnya 5. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Pancasila itu secara tidak langsung tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu maksudnya seperti apa sih? Dasar negara itu artinya adalah pegangan atau pedoman yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya yaitu bahwa peraturan perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara. Kita ketahui dulu bahwa ideologi itu artinya apa? Nah, ideologi itu artinya adalah cita-cita, gagasan, ataupun ajaran. Jadi, Pancasila diartikan sebagai ideologi negara, maksudnya adalah ajaran yang diyakini kebenarannya bagi masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan dengan berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila berperan sebagai ideologi terbuka. Maksudnya ideologi terbuka itu ialah ideologi yang mengikuti sesuai perkembangan zaman. Jadi, nilai-nilai Pancasila itu fleksibel, namun tidak merubah nilai pokok yang ada di dalamnya. Kemudian, selain
sebagai dasar negara lalu sebagai ideologi negara, Pancasila juga sebagai jiwa kepribadian bangsa. Maksudnya apa? Yaitu Pancasila mempunyai ciri khas tersendiri, di mana nilai-nilai Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang khas, nilai-nilai yang digali dari adat istiadat budaya yang tumbuh di masyarakat Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur, maksudnya Pancasila itu telah disepakati para pendiri bangsa pada tanggal 18 Agustus 1945. Satu lagi yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Maksudnya Pancasila itu dijadikan sebagai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Sekian penjelasan mengenai arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.